Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 273 dengan tema Kedatangan Kristus Kedua. Firman Tuhan diambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi, "Tetapi pada masa itu, sesudah sisaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit." Saudara, dalam pembacaan firman hari ini, Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Ia mengatakan bahwa setelah masa kesukaran akan terjadi fenomena alam yang luar biasa, seperti matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, dan bintang-bintang gugur dari langit. Selanjutnya, Yesus akan datang dalam kuasa dan kemuliaan yang besar, dilihat oleh semua orang. Dan ia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh dunia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya kesiapan rohania dan ketekunan dalam iman ketika menghadapi masa sulit dan ketidakpastian. Ketika Yesus berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, Dia ingin kita mengerti bahwa hidup ini sementara dan dunia ini akan mengalami perubahan besar sebelum kedatangannya yang kedua. Matahari yang gelap, bulan yang tak bersinar, dan bintang-bintang yang gugur menggambarkan masa sulit dan pergumulan yang mungkin akan kita hadapi dalam hidup ini. Namun dalam sebuah perubahan dan kesulitan tersebut, kita harus mengingat bahwa Tuhan berada dalam kendali dan berkuasa atas segala sesuatu. Kedatangannya yang kedua akan menjadi saat kemuliaan dan kuasanya akan dinyatakan dengan jelas. Sebagai umat pilihannya, kita harus hidup dalam kesiapan, tidak hanya menantikan kedatangannya, tetapi juga hidup dengan taat kepadanya dan bersedia hidup dalam cinta kasih-Nya. Renungan dari firman hari ini mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal kekal dan memprioritaskan hubungan dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika menghadapi tantangan, berpeganglah pada iman yang teguh dan percayalah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Jadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi kasih-Nya, berbagi kabar baik tentang keselamatan kepada orang lain, dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Marilah kita hidup dengan kesiapan menyongsong kedatangannya yang kedua dengan hati yang siap menghadapinya, dan dengan kepercayaan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengendalikan masa depan. Saya percaya hal ini akan menguatkan dan menginspirasi kita untuk hidup seturut kehendak-Nya dan menghadapi masa depan dengan iman yang teguh dan penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Engkau akan datang kedua kali dengan tanda-tanda di dalam zaman ini. Tolong kami di dalam kesiapan rohani kami menyambut Engkau, dan supaya hidup kami terus memberitakan Injil dan kesaksian hidup kami di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersiap dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.